Tah, inilah sapaan di kota ini. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu dan mungkin juga ditunggu-tunggu oleh para subscribers tercinta saya. Saya berada di kota terbesar dan paling penting yang ada di Jerman dan mungkin juga yang ada di Uni Eropa. Saya persembahkan ibu kota dari Republik Federal Jerman, Berlin. Karena Berlin adalah kota yang sangat besar, jadi di video kali ini saya mau bikin self-challenge eksperimen. Jadi seberapa banyak tempat yang bisa saya kunjungi di Berlin dalam waktu di bawah 24 jam. Mungkin saya bakalan lari dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengejar waktu. Dan kita lihat seberapa banyak tempat yang berhasil saya kunjungi. Oh ya, di setiap tempat yang akan saya kunjungi, saya akan berikan fakta unik dan informasi penting menarik yang ada di dalamnya. Yang pertama, saya mulai dari bangunan yang ada di belakang saya. Ini adalah Brandenburger Tor atau Gerbang Brandenburg. Meski namanya adalah Gerbang Brandenburg, tapi ini bukanlah dan tidak pernah menjadi gerbang kota sebenarnya. Jadi namanya itu berasal dari lokasinya di jalan menuju kota Brandenburg an der Havel. Selama hampir 30 tahun, dari tahun 1961 hingga 1989, Gerbang Brandenburg menjadi simbol perpecahan karena lokasinya tepat di sebelah tembok Berlin. Ketika tembok runtuh pada tahun 1989, gerbang tersebut langsung menjadi simbol persatuan dan kebebasan. Gerbang Brandenburg selamat dari Perang Dunia Kedua, tetapi mengalami rusak parah. Hanya satu patung dari kuadriga asli yang selamat, dan digunakan sebagai model untuk menciptakan ulang patung baru ini seutuhnya. Yang berikutnya adalah Reichstag. Ini adalah gedung parlemen yang sangat besar, dan di gedung parlemen ini telah terjadi banyak peristiwa-peristiwa sejarah dan politik dunia yang penting. Kita bisa menikmati pemandangan dari kota Berlin dari kubah yang ada di sini, yang di atas puncak gedung parlemen ini. Namun kita harus membooking tempatnya secara online minimal 2 minggu sebelumnya. Tapi tenang saja, tur untuk menaiki kubah dari gedung parlemen ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Sekarang saya berada di salah satu stasiun U-Bahn yang sangat cantik di kota Berlin, yaitu stasiun U-Bahn dari Museum Insel. Sekarang saya berada di kawasan dari surganya para orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Ya, saya sekarang berada di area Museum Insel. Dalam bahasa Jerman, Insel itu berarti pulau. Nah, kenapa dinamakan Museum Insel? Karena memang area ini dibangun di atas dari sungai Spree. Dan di Museum Insel terdapat 5 museum utama yang masing-masing menyimpan koleksi dan mempunyai tema yang berbeda-beda. Berikut ulasannya. Inilah sekilas tentang 5 museum di Pulau Spree. Yang pertama adalah Pergamon Museum. Di museum ini terdapat koleksi barang antik dan museum seni Islam. Yang kedua adalah Bode Museum. Di sini terdapat koleksi patung dan museum seni Bizantium serta lemari koleksi koin. Yang berikutnya adalah Neues Museum, yaitu museum baru. Di sini terdapat museum prasejarah dan sejarah awal, museum dari kerajaan Mesir dan koleksi papirus.
Yang berikutnya adalah Alte National Gallery. Nah, kalau di sini terdapat lukisan dan patung dari abad ke-19. Yang terakhir adalah Altes Museum. Di sini terdapat koleksi barang antik juga dan bagian dari lemari koin. Sekarang saya lagi naik kereta U-Bahn untuk menuju ke suatu tempat yang bernama Rotes Rathaus. Stasiun U-Bahn dari Rotes Rathaus ini ternyata bagus juga ya. Gak kalah sama stasiun U-Bahn yang ada di Museum Insel. Sekarang saya berada di Rotes Rathaus. Masih ingat ya, artinya Rathaus adalah balai kota. Nah, Rotes itu artinya merah. Jadi namanya adalah Balai Kota Merah. Nah, kenapa dinamai seperti ini? Bukan karena diambil dari filosofi politik atau apapun, namun karena memang bangunannya sendiri yang dibangun dari batu bata yang berwarna merah. Jadi, Balai Kota Merah atau Rotes Rathaus merupakan tempat kedudukan dari Wali Kota dan Senat Berlin. Rotes Rathaus ini juga adalah salah satu permata dari arsitektur kota ya. Sekarang saya sudah sampai di Alexanderplatz, yaitu alun-alun terbesar yang ada di kota Berlin, dan memang terletak di Berlin Mitte, artinya terletak di tengah-tengah kota Berlin. Diberi nama Alexanderplatz karena tempat ini pernah dikunjungi oleh Kaisar Rusia, yaitu Tsar Alexander pertama, yang mengunjungi tempat ini di tahun 1805. Alexanderplatz adalah pusat timur dari kota Berlin dan merupakan persimpangan transportasi yang paling penting untuk S-Bahn, U-Bahn, kereta regional, tram, dan bus. Salah satu keunikan yang ada di Alexanderplatz ini adalah kita bisa menemukan Weltzeituhr atau jam dunia. Jadi kita bisa melihat jam-jam dari seluruh kota yang ada di dunia. Ini dia. Saya menemukan, berarti sekarang di Indonesia, di Jakarta adalah jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Tempat ini juga memiliki banyak tempat wisata menarik yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan menjadikan titik awal yang ideal untuk wisata keliling kota Berlin. Selain Weltzeituhr dari Alexanderplatz, kita bisa melihat tower atau menara tertinggi yang ada di kota Berlin, yaitu Berlin Fernsehturm. Ketinggiannya mencapai 386 meter. Sekarang saya lagi duduk di S-Bahn karena saya mau menuju ke sebuah jembatan yang sangat cantik yang pernah saya lihat di Jerman. Namanya adalah Oberbaumbrücke. Nah, kenapa saya sangat suka Oberbaumbrücke? Karena jembatan ini mengingatkan saya pada jembatan yang ada di London, yaitu London Bridge. Jadi bangunannya itu mirip. Nanti saya akan tunjukkan. Von Bauarbeiten ist derzeit wenig Platz auf dem Bahnsteig. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Vielen Dank. Nah, ini dia Oberbaumbrücke. Mirip London Bridge. Dan jembatan ini juga dilalui oleh S-Bahn dan U-Bahn. Itu dia kereta U-Bahn dari Berlin, warnanya kuning. Sekarang saya sudah sampai di sebuah square atau kawasan yang terkenal juga di kota Berlin, yaitu Potsdamer Platz.
Namanya diambil dari kota tetangga yang pernah juga saya bikin videonya, yaitu kota Potsdam. Lalu apa yang terkenal dari kawasan ini? Nah, jika kalian pernah menonton film di tahun 1987 yang berjudul The Sky Over Berlin, film ini menceritakan masa sebelum runtuhnya tembok Berlin. Dan kalau kalian melihat film itu dan melihat Potsdamer Platz yang sekarang, kalian hampir tidak bisa membayangkan bahwa itu adalah tempat yang sama. Nah, kemudian sampai hari ini, akhirnya kawasan ini menjadi rumah bagi restoran, bioskop, teater, pusat perbelanjaan, dan arsitektur modern yang menarik. Wah, ini ada jerapah yang tersusun dari Lego. Nah, pusat di Potsdamer Platz ini adalah Sony Center. Ini adalah kompleks 7 bangunan baja dan kaca, serta konstruksi atap seperti tenda yang sangat unik. Tempat berikutnya adalah Gendarmenmarkt. Ini adalah salah satu tempat terindah di kota Berlin. Ada 3 bangunan monumental di sini. Yang pertama adalah Deutscher Dom atau Katedral Jerman, Französische Dom atau Katedral Prancis, dan Konzertaula. Ini adalah Holocaust Mahnmal. Ini adalah monumen dari orang-orang Yahudi yang dibunuh, disiksa pada zamannya Nazi. Oke guys, ini badan saya benar-benar capek dan kaki saya pegel, bahkan sampai sakit. Jadi sekarang saya mau ke tempat terakhir, yaitu Berlin Hauptbahnhof, menggunakan U-Bahn. Oke, sampai ketemu di Hauptbahnhof. Nah, itu dia Berlin Hauptbahnhof. Jadi dulu, waktu saya pertama kali mendarat di Jerman, Berlin Hauptbahnhof ini adalah stasiun pertama yang saya hadapi di Jerman. Jadi datang-datang langsung ketemu Bahnhof yang sangat besar. Oke, inilah tujuan berikutnya dan tujuan terakhir saya, karena badan saya sudah lelah dan mengejar waktu. Sekarang saya sudah sampai di Berlin Hauptbahnhof, stasiun utama kereta Berlin yang sangat besar, dan tiap harinya tercatat yang mengunjungi Berlin Hauptbahnhof ini adalah sekitar 330.000 penumpang. Bisa kalian lihat, nggak berhenti-berhentinya orang masuk dan keluar dari Berlin Hauptbahnhof. Dan tentunya jumlah kereta di sini sangat banyak. Mulai dari kereta lokal, regional express, ICE, sampai kereta-kereta yang mau keluar negeri juga ada di sini. Menurut saya,
Berlin Hauptbahnhof atau Berlin Central Station adalah stasiun utama yang paling keren dari seluruh Jerman yang pernah saya kunjungi. Karena arsitekturnya yang begitu keren, dan di Berlin Hauptbahnhof ini bertingkat-tingkat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak biasa naik kereta di Eropa, kita akan kebingungan ketika kita masuk Berlin Hauptbahnhof. Jadi kita harus selalu waspada dan kita harus selalu konsentrasi untuk mengetahui di gleis mana kita harus masuk. 5 dari 30 teman-teman saya yang sama-sama berangkat ke Jerman waktu itu, mereka nyasar, mereka salah naik kereta karena mereka kebingungan dengan hiruk-pikuk dari Berlin Hauptbahnhof yang sangat besar ini. Terima kasih sudah mengikuti self-challenge eksperimen dari saya di kota Berlin. Nantikan terus video saya berikutnya di kota-kota di Jerman di Eropa yang lainnya. Auf Wiedersehen. Tschüss.